Minasan, konnichiwa. O genki desu ka, minasan? Nah, sebelumnya minasan masih belum kenal ya sama saya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya perkenalkan diri dulu saya ya. Saya Jiko Sokai terlebih dahulu. Hajimemashite, watashi no namae wa Ritansha Lubis desu. Tansa to yonde kudasai. Ya, dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, jadi sebelumnya saya ingin memberitahu kepada minasan bahwa saya ini sensei baru kemarin saja, saya baru kemarin dan baru hari ini mungkin saya mulai mengajar. Nah, saya menggantikan Hadi Sensei di kelas Yokohama. Nah, sekarang maka oleh karena itu kelas Yokohama saya yang memegangnya. Oke ya. Nah, saya cuma ingin ngasih saran nih kepada minasan. Jadi tolong ya untuk minasan, meskipun mengganti senseinya ganti, kita harus tetap semangat karena tujuan kita cuma satu. Kalau minasan udah masuk ke sini, berarti minasan harus semangat agar bisa pergi ke Jepang. Benar tidak? Oleh karena itu, minasan harus belajar bersungguh-sungguh, harus mempelajari bahasa Jepang dengan giat. Jangan sampai males, kapan sih ininya, kapan sih itunya, jangan gitu. Tapi harus semangat dulu, karena pasti ada kesempatan. Nggak mungkin nggak ada kesempatan karena minasan udah masuk ke sini pasti gitu. Oleh karena itu, tapi minasan kita harus lihat dulu minasannya gitu. Oleh karena itu semangat ya untuk belajar bahasa Jepangnya. Oke, semangat gitu. Yuk kita mulai dari bab 16 Daijuroka. Mulai ya. Nah, kata kerja bentuk T. Nah, minasan udah belajar kan ya perubahan bentuk T. Nah, perubahan bentuk T ini saya ingatkan sekali lagi bahwa perubahan bentuk T ini sangatlah penting. Kenapa sangatlah penting? Karena ini adalah pintu gerbang untuk mempelajari bahasa Jepang lebih lanjut. Karena kebanyakan pola kalimat juga akan banyak merubah perubahan bentuk. Jadi misalnya minasan nggak paham di perubahan bentuk T ini akan susah ke depannya. Oleh karena itu saya minta mohon atau minasan itu harus bisa belajar bahasa Jepangnya dari perubahan bentuk T ini, harus bisa memahaminya gitu. Oke ya, udah paham ya? Oke, kita mulai ya. Nah, jadi kata kerja bentuk T ini ada fungsinya, yaitu fungsinya tuh bisa digunakan untuk aktivitas yang berurutan, menunjukkan aktivitas yang berurutan seperti itu. Oke. Nah, contohnya misalnya jam 4 bangun tidur, lalu sholat, kemudian mandi. Nah, coba minasan bahasa Jepangin dalam hati. Meskipun saya nggak lihat, tapi minasan cobain. Ini bahasa Jepangnya ini. Nah, gitu. Biar langsung muter gitu otaknya. Oke ya. Nah, oke, ini dia bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya itu Yonji ni okite oinori oshite shawa o abimasu. Oke ya, kita lihat di sini. Yonji ni okite oinori oshite shawa o abimasu. Kita breakdown satu-satu. Nah, kita lihat okite itu kata kerja kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang berasal dari okimasu. Oke ya. Nah, shite ini termasuk pada kelompok 3 yang asalnya adalah shimasu atau atau bentuk kamusnya suruh menjadi shite. Dan yang terakhir shawa o abimasu. Nah, untuk shawa o abimasu ini adalah kata kerja yang terakhir, pasti biasanya menggunakan bentuk mas atau mashita, tergantung ini aktivitas adalah aktivitas yang emang dilakukan sehari-hari atau yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan. Contohnya aktivitas yang berurutan yang sudah dilakukan, misalnya jam 4 bangun tidur, lalu sholat, lalu mandi. Yonji ni okite oinori oshite shawa o abimasu.
mimashita. Nah, kalau seperti ini berarti aktivitasnya sudah dilakukan seperti itu. Oke ya, paham ya? Gampang kok. Yang penting minasang udah memahami perubahan bentuk T-nya. Gitu. Jadi tinggal mengetahui gunanya ini gitu. Nah, kita contoh lagi. Ashita kobe ite eiga o mite kaimono shimasu. Artinya apa minasang? Ya, artinya besok saya pergi ke Kobe menonton film kemudian berbelanja. Gitu. Ashita artinya besok ya. Gitu, menunjukkan bahwa besok tuh kita mau pergi ke Kobe, terus mau nonton film, terus mau belanja gitu. Kita breakdown satu-satu. Kita lihat IT itu termasuk kelompok satu, asal katanya dari ikimas. Tapi ingat minasang, IT itu adalah kata kerja yang spesial. Jadi IT itu nggak jadi IIT, tapi kan IT itu kalau misalnya bentuk kamusnya iku, tapi kalau misalnya bentuk masnya ikiki, berarti ki itu menjadi IT kan. Nah, untuk iku ini nggak menjadi IIT, tapi menjadi IT karena ini adalah spesial. Nah, oleh karena itu untuk iku ini minasang harus diingat. Jadi minasang harus tahu kalau misalnya ada yang spesial harus langsung ditulis dan diingat gitu, jangan sampai terlewatkan. Oke minasang. Oke, nah kita breakdown, kita lihat lagi selanjutnya. Eiga o mite ini termasuk pada kelompok 2 yang asal katanya dari mimas. Selanjutnya kaimono shimasu adalah kelompok 3. Nah, contoh selanjutnya kino tomodachi to atte isho ni gohan no tabete eiga o mimashita. Nah, di sini kita bisa kelihatan kino berarti kalau kino kemarin. Nah, kalau misalnya kemarin berarti kemarin bertemu dengan teman, lalu makan bersama, kemudian menonton film. Nah, kita lihat perubahan bentuk T-nya. AT menjadi aimas termasuk kelompok 1. Tabete dari tabemas termasuk kelompok 2. Dan ingat teman-teman, berarti karena di belakangnya adalah mashita dan di sini ada penunjuk waktu, artinya ini adalah lampau. Seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke kata sifat i. Nah, untuk menggabungkan kalimat yang kata sifat i-nya itu akan dicoret. I-nya dicoret, diganti dengan kute. Contohnya oki, i-nya dicoret menjadi oki kute. Selanjutnya nagai, artinya panjang. Nagai, i-nya dicoret, nah ditambah kute jadi naga kute. Nah, ada yang spesial nih untuk ii atau artinya bagus. Nah, untuk ii ini enggak menjadi ikute tapi menjadi yokute. Nah, jadi minasang harus benar-benar mengingat untuk hal ini gitu. Oke ya. Nah, contohnya mirasang wa wakakute genki desu. Wakakute, waka dari waka yang artinya muda, artinya saudara Miller muda dan sehat. Seperti itu. Contoh lainnya, kino nobang tenki ga warukute samukata desu. Kino berarti menunjukkan waktu kemarin, maka dari itu menjadi kata desu. Oleh karena itu artinya kemarin malam cuacanya buruk dan dingin. Nah, sekarang kata benda, untuk menggabungkan kata benda dan kata sifat. Nah, naknya dicoret, sekarang naknya dicoret menjadi ganti sama D. Nah, contohnya Karina sang wa Indonesia jin de Tokyo Daigaku no ryougakusei desu. Yang artinya saudara Karina adalah orang Indonesia, menggabungkan ya, digabungkan, dan
mahasiswa asli Universitas Tokyo. Seperti itu. Nah, tapi ada catatan nih, bukan hanya menghubungkan kalimat pokok yang sama, namun menghubungkan kalimat pokok yang berbeda juga bisa. Contohnya, Kiki Sangwa Sensei de. Kiki Sangwa Sensei de. Shinta Sangwa Gakusei desu. Oke ya, paham ya maksudnya? Jadi di sini si Kisangwa menunjukkan adalah guru dan di sini Saudara Sinta adalah murid. Berbeda kan ya bentuknya, tapi bisa digunakan menggunakan D. Nah, ada catatan lagi. Catatan kedua, tidak bisa menghubungkan dua hal yang tidak setara. Dua hal yang tidak setara ingin digabungkan. Nah, jika ingin digabungkan berarti menggunakan bentuk ga. Nah, jadinya seperti ini, bukan konoheawa semakute kirei desu, bukan seperti itu. Ini salah. Karena berbeda. Semai itu kan bentuknya seperti menunjukkan negatif, sedangkan kirei menunjukkan positif, tidak bisa disatukan. Kalau misalnya seperti ini menggunakan ga, jadi konoheawa semai desu ga kirei desu. Kamar ini sempit tetapi bersih gitu. Oke, selanjutnya tekara. Tekara ini artinya adalah setelah. Oke ya, setelah. No, perubahannya berubah lagi menjadi bentuk T. Betapa pentingnya perubahan bentuk T ini ya. Jadi minasang tolong dipahami kembali, bila ada yang lupa tentang perubahan bentuk T, diingat-ingat kembali. Oke ya. Nah, saya mau ngasih ini nih, ngasih kemudahan untuk mengingat T. Nah, kalau saya itu dinyanyikan, misalnya Ichiri te binimin de guide kuite sushite. Seperti itu. Mudah ya. Sekali lagi, Ichiri te binimin de giide kiite shishite. Seperti itu. Gampang ya, gampang. Oke. Yuk kita lanjut. Nah, kata kerja bentuk tekara atau yang artinya setelah. Nah, saya contohkan. Nah, berarti kata kerjanya harus dirubah ke bentuk T. Jadi contohnya gohan o tabete kara terebi o mimasu. Setelah makan menonton TV. Contoh yang lain, benkyou o shite kara game o shimasu. Setelah belajar bermain game. Contoh lain, shigoto ga owatte kara supae ikimasu. Setelah selesai bekerja pergi supermarket. Kita lihat di sini, tabete kara. Tabete berarti termasuk pada kelompok kedua dari asakata tabemas. Sekarang benkyou o shite kara, shite termasuk pada kelompok kata kerja ketiga yang asalnya dari suru atau shimas. Dan yang terakhir, owatte kara, owatte berarti termasuk pada kelompok satu dari owaru atau owarimasu. Gitu. Paham ya sampai sini minasang? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang penggunaan partikel wa dan ga dalam satu kalimat. Nah, jadi partikel bentuk wa dan ga ini bisa digunakan dalam satu kalimat. Jadi wa-nya itu sebagai penanda topik. Topik apa sih? Nah, si wa itu menunjukkan topiknya. Nah, untuk ga ini menunjukkan subjeknya atau hal yang ditekankan. Ini loh, gitu. Jadi topik itu ini loh, gitu. Contohnya, zo wa hana ga nagai desu. Zo adalah topiknya. Yang mau ditekankan bahwa hidung gajah, pemilik hidung gajah ini hidungnya panjang. Sebenarnya ada cara singkat. Nah,
Jadi sebenarnya ada singkatannya juga, misalnya bukan zowa hanaga nagaimas enggak nagai des, enggak itu aja, sebenarnya pakai no juga bisa, jadi zono hanaga nagai des, jadi menunjukkan bahwa hidungnya gajah panjang, seperti itu, hidungnya gajah panjang. Namun di pembelajaran hari ini bahwa partikel wa ini bisa digunakan dalam satu kalimat menggunakan ga gitu, yang wa-nya ini sebagai penanda topik dan ga ini sebagai penanda subjeknya atau hal yang ditekankannya gitu. Contohnya juga padang wa tabemono ga oishi desu, padang makanannya enak. Bisa juga menggunakan no, misalnya padang no tabemono ga oishi desu gitu. Cuman karena yaitu yang barusan saya katakan bahwa bahwa penggunaan partikel wa ini di dalam pembelajaran ini bisa digunakan dengan ga, seperti itu. Oke ya, selanjutnya doyate. Nah, doyate ini menanyakan arah atau caranya gitu. Misalnya contoh kalimatnya Jakarta made doyate ikimasu ka. Nanti kami tinggal jawab bagaimana cara untuk pergi ke Jakarta. Ya, kasih tahu lah bagaimana. Kalau misalnya ini minasang tahu, misalnya basu ni note sore kara densa ni note Jakarta ni orimas gitu misalnya. Atau ini juga ada contoh lain, misalnya konoyaki meshi wa doyate sukurimasu ka, bagaimana Anda membuat nasi goreng, seperti itu. Jelasin bagaimana cara membuat nasi goreng pakai bahasa Jepang gitu, tinggal dijelaskan. Jadi doyate ini menanyakan arah atau cara gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya dono kata benda. Nah, ini untuk menunjukkan yang mana. Jadi contohnya misalnya Santo sang wa dono hito desu ka. Nah, saudara Santo orangnya yang mana sih? Katanya gitu. Ano karada ga okikute. Nah, yang tadi nih pakai lagi nih okikute. Kami ga nagai desu. Orang yang badannya tinggi dan rambutnya panjang. Apa sih okikute? Nah, yang tadi untuk menggabungkan kata sifat ya, digabungkan. Nah, i-nya dihilangkan diganti dengan kute. Seperti itu. Oke ya, paham ya semuanya. Nah, kono jugyo wa kokomade desu. Demo, saya ingin mengingatkan kepada minasang, kan kita tidak bertatap muka, jadi tolong minasang untuk mempelajari kotobanya ya, kotoba, untuk mempelajari dan mengingat kotobanya dan coba untuk dirubah pembelajaran ini. Oke ya, kotoba bab 16 ini. Oke ya. Nah, jadi jangan lupa dipelajari kotobanya gitu. Oke. Ja. Kokomade desu. Arigatou gozaimasu.